Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat podcast Harapan Bangsa, kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu jauh dari sana, dari kementerian nih, sekolah penggerak. Wah, luar biasa. Kita sapa dulu nih. Halo Ibu Rodia. Halo. Gimana kabarnya Bu Rodia hari ini? Alhamdulillah, kabar pada hari ini luar biasa sehat. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu sudah sampai di PAUD Harapan Bangsa yang luar biasa jauhnya ya Bu ya, yang berada di Desa Banjarjo. Ya, Desa Banjarjo tentunya tadi melewati apa aja Bu ke sini Bu? Baik, terima kasih Bapak. Jadi pengalaman yang mungkin tak terlupakan Pak, karena berkesan, karena memang untuk pertama kalinya saya ke PAUD Harapan Bangsa ini, yang dua kali ini saya ke PAUD Harapan Bangsa. Yang pertama itu lewat Sukoharjo ya Pak ya. Yang ini tadi saya melewati, saya emang ingin tantangan karena kabar berita lewat getek gitu ya Pak. Saya penasaran seperti apa sih nanti, gimana bahaya atau tidak. Ternyata tidak, padahal di situ langsung disambut oleh petugasnya di situ yang membantu kita. Jadi pas ada turunan itu lumayan tajam karena saya baru pertama kali, belum menguasai medan, dibantu Pak. Jadi kata ibu itu, nggak apa-apa Bu, nanti saya juga masih di sini. Karena tadi saya gini, Ibu nanti kalau saya pulang Ibu masih di sini nggak? Saya sama yang punya getek itu, iya Bu masih. Oh ya udah, kalau masih, pikir saya itu nanti udah nggak ada orangnya gitu. Terus katanya enggak Bu, ini sampai malam seperti itu. Jadi ya sangat mengasihkan, mengesankan, dan ini nanti bisa jadi cerita untuk saya dan menjadi pengalaman ketika masuk di daerah yang mungkin bagi orang itu jauh terjangkau, tapi disinilah ada PAUD Harapan Bangsa yang merupakan PAUD unggulan yang masuk dalam sekolah penggerak di angkatan kedua dari Kabupaten Brisewu. Salah satunya PAUD Harapan Bangsa ini yang sekolah penggerak. Sangat luar biasa, walaupun di pedalaman tapi sekolahnya luar biasa, SDM-nya juga sangat keren ya, gurunya masih muda-muda, cantik-cantik. Kemudian tadi saya lihat juga paguyuban parentingnya juga sangat luar biasa. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Rodia ya. Tentunya perjalanan dari Pringsewu ke Banjarjo, wah penuh cerita lah pokoknya ya. Ada bisa rute dari Getek, rute dari Jembatan Gantung bisa, dari Sukoharjo bisa. Memang berbicara pendidikan ini ya, sejauh ini ya, artinya untuk akses jalan walaupun di kampung ya masih di pendidikan anak usia dini ini masih aktif berperan, dan juga udah di sekolah penggerak ya Bu ya. Oke. Bu Rodia, berbicara tentang pendidikan anak usia dini nih ya, pendidikan anak usia dini, menurut Bu Rodia konsep apa sih yang harus dibangun kepada masyarakat supaya masyarakat itu juga memahami pentingnya pendidikan anak usia dini? Seperti apa? Ya baik, jadi menurut saya konsep yang harus dibangun sejak usia dini adalah, yang pertama itu adalah fase fondasi. Tentunya di pembelajaran di PAUD. Karena apa? Karena fase fondasi itu nantinya yang akan menjadi pokok kita, fondasi kita untuk melanjutkan ke pendidikan di jenjang tingkat selanjutnya atau tingkat dasar. Betul ya, jadi memang lebih menekankan ke pondasi ya, pondasi fase pondasi anak itu ya. Nah, terkait saat ini kan pemerintah nih ya meluncurkan dari episode yang ke Merdeka Belajar itu yang episode ke-24, nah itu gerakan transisi PAUD SD. Nah, yang menyenangkan. Jadi boleh ceritakan Bu, ketika pembelajaran PAUD yang menyenangkan seperti apa, terus nanti kemudian dibangun pembelajaran pada saat transisi PAUD ke SD itu yang bagaimana, seperti itu, boleh diceritakan? Jadi pembelajaran transisi PAUD di SD itu bagaimana antara guru PAUD dan guru SD tingkat bawah itu saling bersinergi Pak. Jadi kalau menurut saya yang sekarang ini kadang persepsi orang yang miskonsepsi bahwasanya harus mengutamakan baca tulis hitung ketika masuk SD. Rata-rata ya. Ya, padahal itu kan sebenarnya itu hanya dari aspek fase fondasi hanya sebagian kecil, atau dari 6 aspek fondasi itu bahkan yang paling bawah ya. Jadi yang pertama yang perlu dikuatkan yaitu pendidikan karakter, nilai agama dan budi pekerti gitu. Kemudian ada sosial, emosional, bahasa, motorik. Dan untuk
baca tulis hitung memang betul juga masuk di dalamnya dalam fase fondasi, tapi bukan berarti kita sebagai guru harus mengajarkan calistung secara otodidak. Di sini kita kemas sesuai dengan perkembangan usia anak PAUD. Iya, tentunya. Dan harapannya nanti ketika anak masuk SD itu juga di SD nanti guru SD-nya pun juga nanti pembelajarannya itu mensinkronkan dengan di PAUD. Jadi ketika masuk di awal ajaran baru nih ya Pak ya, karena kan sebelumnya kita ada gencar-gencarnya kalau masuk SD ada tes baca tulis hitung. Jadi kadang-kadang itu apa itu namanya wali murid di PAUD itu aduh bagaimana ya, ada kegelisahan. Aduh gimana anak saya sudah di sekolahin PAUD sudah 2 tahun kok belum bisa baca tulis, ada kegelisahan. Jadi di sini luar biasa ketika ada episode 24 ya Pak ya, yang dikeluarkan Mas Menteri dengan adanya penguatan transisi PAUD dan SD, harapannya nanti antara guru SD dan PAUD bersinergi supaya nanti guru SD itu bisa meneruskan pembelajaran karakter yang sudah diterapkan di PAUD. Jadi tidak harus memangkas anak harus tes baca tulis hitung dan sebagainya. Gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi program dari Kemendikbudristek ya terkait dengan transisi PAUD SD ini dengan harapan supaya tidak terjadi miskonsepsi. Betul ya, miskonsepsi masyarakat yang saat ini beranggapan atau artinya persepsinya untuk waduh anak saya di SD nanti pelajarannya lebih berat, lebih menekankan baca tulis hitung dan itu tidak bisa apa-apa. Tapi akan lebih penting pemahaman persepsi ini untuk penyamaan persepsi bahwasanya untuk fase fondasi inilah yang paling penting ya Bu ya, seperti itu ya. Betul sekali Pak. Jadi terima kasih Bu. Nah, luar biasa pokoknya ini ya. Terus kemudian jadi menurut pandangan Ibu bagaimana nih ketika kita berbicara fase fondasi, kan ini sangat menarik, memang sebuah kebutuhan hak dasar anak dalam pendidikan anak usia dini. Ya, betul Pak. Nah, di sisi lain harapannya nih kepada masyarakat yang belum ya mengenalkan anaknya untuk di PAUD atau memang beranggapan lah mending ke les saja terus nanti ke SD, itu artinya semacam apa tanggapan Ibu Rodia selaku pemerhati pendidikan nih di sekolah penggerak ya, seperti itu. Iya, baik. Jadi harapannya dari saya pribadi ya Pak ya, saya ingin dengan adanya gerakan transisi PAUD ke SD, nanti juga adanya kolaborasi orang tua, adanya lebih lagi ada kegiatan edukasi dari sekolah ke wali murid supaya membuka pola pikir wali murid masyarakat bahwasanya pendidikan baca tulis itu bukanlah hal yang pokok ketika mau masuk SD, akan tetapi yang perlu diterapkan adalah fase fondasi tersebut. Gitu, karena baca tulis itu juga masuk fase fondasi, akan tetapi itu hanya sebagian kecil, paling bawah dari 6 aspek fondasi, literasi, numerasi ya. Itu pun harus dikemas dengan permainan ataupun dengan lagu-lagu, cerita sesuai dengan tahapan perkembangan anak gitu. Iya. Gitu. Jadi memang pembelajaran menyenangkan Ibu ya. Menyenangkan, anak-anak tidak merasa bosan tetapi senang. Terus kemudian ya berkembang ya tentunya ya aspek perkembangannya itu. Iya, betul sekali Pak. Jadi makna ada istilah merdeka belajar, merdeka bermain. Jadi di sini merdeka belajar itu dengan bermain itu ada kita sisipkan edukasi yang mana kita belajar tapi dengan menyenangkan, tidak dipaksa, dengan bermain. Merdeka belajar, merdeka bermain, dan insya Allah dengan bermain yang bermakna nanti baca tulis hitung yang orang-orang masyarakat takutkan nanti ketika masuk SD tidak bisa baca tulis hitung, nanti dengan sendirinya orang tua itu akan membuang pola pikirnya akan berubah gitu Pak. Jadi tidak pola pikirnya sudah tidak ke baca tulis hitung lagi, akan tapi lebih mementingkan merdeka belajar, merdeka bermain, bahwasanya karakter fase fondasi itu lebih penting diterapkan dibandingkan dengan baca tulis hitung itu. Dan harapannya saya pribadi, saya ingin dari dinas-dinas terkait untuk mendukung program ini, karena program pemerintah tidak akan bisa jalan tanpa ada dukungan dari semua pihak.
Jadi betul. harapannya karena saya di PAUD ya Pak ya, harapannya di SD pun seluruh SD di Indonesia khususnya di Kabupaten Pringsewu sudah memang benar-benar menerapkan penguatan transisi PAUD di SD. Jadi bisa mengikuti apa itu namanya merefleksi asesmen di PAUD sehingga meneruskan ke SD-nya. Sehingga nanti ketika anak transisi berpindah itu anak-anak tidak merasa apa ya, bahasanya tidak merasa kaget ya, tidak kaget, seolah-olah terus tertekan tertekan karena biasanya ketika masuk di PAUD kan disapa guru sama bunda-bundanya bu guru. Ketika di SD kan selama ini sebelum adanya transisi PAUD SD itu kan anak masuk SD langsung tidak ada penyambutan. Dengan adanya penguatan transisi PAUD itu kan semua guru menyambut anak di depan. Kemudian enggak ada di tahun ajaran baru ada pengenalan lingkungan sekolah, enggak langsung baca tulis itu gitu. Iya, betul ya, sangat menarik sekali ya. Bahkan ada juga itu sih Pak di beberapa desa kecamatan itu sebelum adanya transisi ini ada beberapa yang sekolah itu malah sekolah unggulan membuat peraturan ketika mau masuk SD tersebut harus bisa baca tulis itu. Gitu. Nah, itu yang dengan adanya transisi PAUD ini semoga sudah menyeluruh ya Pak di seluruh kecamatan khususnya di Kabupaten Pringsewu sudah tidak ada lagi tes calistung ya. Gitu, tes calistung. Iya. Tes calistung. Oke. Ya pemirsa PT Podcast PAUD Harapan Bangsa ya, ternyata merdeka belajar itu merdeka bermain ya, anak-anak masanya masa bermain. Jadi memang itulah kegiatan aktivitasnya belajar sambil bermain ya, tentunya betul. Seperti itu masa-masa fase pondasi ini. Nah, Bu Rodia ini menarik sekali ya terkait dengan fase perkembangan anak di pendidikan anak usia dini. Tentunya gimana pengalaman Bu Rodia selama ini kan menjadi ya guru PAUD nih, TK udah lama sekali nih, dan sekaligus sebagai pengelola kepala juga. Nah tentunya kalau memang sudah dilakoni ya, dijalankan maksudnya seperti itu ya. Itu antusias sendiri dari masyarakat yang dijalankan Bu Rodia di sana untuk pembelajaran itu dari tahapannya seperti apa sih yang dilakukan? Dari tahapan kelompok A ke kelompok B atau bagaimana? Atau memang nggak usah kelompok-kelompokan langsung saja seperti itu? Gimana di pengalaman Bu Rodia sendiri? Iya, jadi di sekolah kami tetap ya Pak ya, karena ada kurikulum, kita acuan di kurikulum tentang capaian pembelajaran. Kemudian untuk tahapan pembelajarannya kita mengikuti sesuai perkembangan atau usia anak. Jadi kita kelompokkan usia 4-5 tahun itu kelas A, usia ya, dan 5-6 itu kelas B gitu. Jadi kelompok capaian pembelajaran itu kan sesuai dengan kurikulum ya ini ya berbicara itu. Nah itu capaian pembelajaran antara kelompok 4, 5 dengan 5, 6 tentunya cangkupannya berbeda ya, muatan pembelajarannya ya. Ya, kalau capaian pembelajarannya sama, tapi muatan pembelajaran atau kegiatannya itu yang berbeda ya. Kegiatannya berbeda. Betul. Permisah, jadi penting nih untuk pendidikan anak usia dini, anak TK ya usia dini itu melalui tahapan perkembangan sesuai usianya. 4-5 itu di TKA, kemudian nanti 5-6 itu di TKB. Jadi ada tahapannya sehingga anak itu berkembang sesuai dengan tahapannya itu. Nanti yang diharapkan yang dicapai setelah capaian sekolah di PAUD atau TK ini, anak-anak sudah siap memasuki jenjang berikutnya dengan kesiapan tentunya 6 aspek perkembangan tadi anak tadi ya. Jadi anak sudah siap mengikuti atau secara mental, sosial, emosional, kognitif dan lainnya ya, dari nilai agama budi pekerti tadi. Nah seperti itu 6 aspek perkembangan atau 6 aspek fondasi tadi. Oke itu ya. Jadi terima kasih nih Bu Rodia sudah hadir di PAUD Harapan Bangsa Banjarjo ini. Nah terakhir untuk pemirsa, jadi kesannya Bu Rodia melihat PAUD Harapan Bangsa ini seperti apa sih kesannya? Mungkin dari jauh-jauh udah ke Banjarjo sini kok bentuknya PAUD-nya seperti ini, terus sarananya bagaimana, terus atau memang
seperti apa menurut Bro Dia kalau Iya. PAUD Harapan Bangsa ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi luar biasa untuk perjalanan ke sini, sangat luar biasa, mengesankan. Kesan dan pesan saya cuma satu saja Pak untuk PAUD Harapan Bangsa. Iya. Keren. Keren, Jadi wah, keren. Ya, keren, wah, terima Keren. kasih nih pemirsa ya, Oke. jauh-jauh ke sini, wah luar biasa setelah melihat secara langsung Keren. ya, bahwasanya PAUD Harapan Bangsa itu keren. Nah, saya mau tanya keren apanya ini? Keren dari berbagai hal Pak. Ya. Seperti apa misalnya? Saya lihat tadi karena kegiatan parenting, Oh, saya ya, lihat parenting. itu antara wali murid paguyubannya itu aktif. Ya. Jadi sportif ya, seperti pelaksanaan kegiatan itu saya perhatikan itu paguyuban semua yang menyiapkan ya Pak Ya. ya, aktif. Kemudian di sela-sela ada kegiatan parenting, kegiatan pembelajaran masih tetap berjalan. Ya. Kemudian SDM-nya juga keren, baik, sekolahnya juga keren. Menurut saya keren, cukup satu Wah, kata, keren. Terima kasih Gitu. nih pemirsa, wah, luar Jadi biasa. untuk Anda semua sahabat masyarakat khususnya di lingkungan Pekon Banjarjo, ayo Iya. mau tunggu apa lagi? PAUD Harapan Bangsa adalah satu-satunya sekolah penggerak di angkatan 2 di Kabupaten Pringsewu dari empat PAUD ya, kabupaten. hanya di sini ada Satu-satunya PAUD ya. satu-satunya PAUD itu PAUD, ada PAUD Harapan Harapan Bangsa. Bangsa. Jadi untuk masyarakat saya menghimbau sangat ayo kita sekolahkan anak-anak kita di PAUD Harapan Bangsa, karena PAUD Harapan Bangsa adalah keren. Gurunya keren, SDN-nya keren, wali Gedungnya muridnya juga keren, gedungnya juga keren. Ini fasilitasnya berkat juga pemerintah keren. desa juga mendukung Ya, sangat pembangunannya, sportif luar sekali biasa. Bapak Kepala Desanya, ya Bapak ya, semangat. Pokoknya keren untuk sekolah dan Ya. untuk Pekon Banjarjo. Cukup satu kata Pak tadi udah sampaikan, keren. Mantap. Gitu. Ya, jadi sekali lagi kita untuk masyarakat ya, ayo kita ramaikan sekolah kita untuk anak-anak kita, karena anak sebagai apa tadi? Investasi masa depan orang tua. Iya, betul sekali. Tentunya ya. Sebagai orang tua memiliki apa tadi? Iya. Memiliki apa? Untuk sebagai amal. Oh ya, khususnya kita untuk umat Islam ya Pak ya, Oh, Pak, iya, namanya. iya. Jadi ada 3 perkara memang yang tidak akan terputus kita ketika meninggal dunia. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Iya. Jadi ketika anak-anak kita dititipkan di PAUD Harapan Bangsa, itu tidak salah, karena di PAUD Harapan Bangsa tidak hanya mengajarkan tentang literasi, numerasi atau baca tulis itu, akan tetapi 6 aspek perkembangan termasuk nilai agama dan budi pekerti diterapkan di PAUD Harapan Bangsa. Sukses untuk PAUD Harapan Bangsa, dan harus berbangga masyarakat Banjarjo khususnya mempunyai sekolah unggulan, sekolah penggerak di Kabupaten Pringsewu, yaitu PAUD Harapan Bangsa. Dan kepala sekolahnya juga sangat luar biasa, semangat Iya. dan keren untuk Tetap semangat untuk anak untuk bangsa. kepala sekolah dan untuk dewan gurunya semua. Ya tentunya. Oke, kita sebelum tutup bincang-bincang kita yel-yel semangat, Oke. bergerak, tergerak, Menggerakkan. menggerakkan. Oke. Sekolah penggerak, Semangat, bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke, Iya. terima kasih. PSP 2004 menginspirasi. Iya. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Taka. Oke, terima kasih Bu Rodia bincang-bincang kita pada hari ini. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada yang nonton di channel YouTube PAUD Harapan Bangsa, tentunya jangan lupa like, subscribe, and comment ya, tentunya untuk membangun kami di dunia pendidikan ini untuk sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Itu saja, terima kasih kepada Bu Rodia, narasumber kita yang sudah hadir jauh-jauh Sama-sama. dari Ambarawa yang Sama-sama melalui Bapak. Getek yang Ya, luar biasa tapi ya. luar biasa Pak, keren. Oke, Keren. itu terima kasih. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali lain kali.